Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Ridho Mutakim, NPM 1921020101 dari jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah semester 8. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sifat dan karakteristik hukum Islam. Yang pertama ada sempurna. Sempurna artinya utuh, lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum Islam dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan mengglobal. Permasalahannya, kecuali hal-hal yang bersifat langgeng, nas memuat prinsip-prinsip hukum terperinci, konkret, dan teknis. Misalnya masalah peribatan, perkawinan, perceraian, dan warisan diterangkan secara terperinci. Yang kedua ada elastis. Sifat dan karakteristik hukum Islam yang kedua yakni elastis. Mudah diubah bentuknya dan mudah kembali ke bentuk asal. Lentur dan luas. Keelastisannya mencakup di segala bidang kehidupan manusia baik jasmani maupun rohani. Baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan interaksi sesama manusia, juga tuntunan mengenai kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Hukum Islam memperhatikan segala aspek kehidupan manusia, baik di bidang muamalah, ibadah, jinayah, siasah, dan bidang-bidang lainnya. Selanjutnya ada universal. Universal berarti umum, berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia. Bersifat melingkup seluruh dunia. Ini berarti hukum Islam itu tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Yang selanjutnya ada dinamis. Dinamis dalam KBBI dijelaskan makna dari kata dinamis adalah penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan dan sebagainya. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum. Dasar-dasar dan pokok-pokok itulah yang menjadi sumbu kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan kesukaran dalam menetapkan hukum Islam. Sesuai dengan tabiat manusia yang tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaannya sehingga manusia memerhatikan beban hukum Islam dengan segala hati-hati. Syariat Islam dapat menarik manusia dengan amat cepat dan manusia bisa menerimanya dengan ketetapan hati. Karena Islam menghadapkan pembicaraannya kepada akal dan mendesak manusia bergerak dan berusaha serta memenuhi kehendak fitrah yang sejahtera sebagaimana hukum Islam menuju kepada toleransi, persamaan, kemerdekaan, menyeluruh untuk berbuat ma'ruf dan mencegah munkar. Selanjutnya sistematis. Syariat Islam bersifat sistematis. Artinya ia mencerminkan sejumlah doktrinnya bertalian dan berhubungan di antara satu dengan yang lainnya. Secara logis, beberapa lembaganya saling berhubungan satu dengan lainnya. Demikian pula dengan lembaganya. Pengadilan dan Islam tidak akan memberikan hukum potong tangan bagi pencuri bila keadaan masyarakat sedang kacau dan terjadinya kelaparan. Tidak akan memberikan hukuman tajam bagi pezina dan kebiasaan berpakaian yang belum diterapkan sebagai yang dikehendaki oleh hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam dengan lembaganya demikian saling berhubungan satu sama lain. Hukum Islam tidak akan bisa dilaksanakan apabila diterapkan sebagian dan ditinggalkan sebagian lainnya. Selanjutnya, hukum Islam bersifat ta'abudi dan ta'akuli. Al-Syatibi menyatakan bahwa ta'abudi adalah sesuatu di mana tujuan hukum dalam melembagakan hukum untuk membebaskan mukhalaf dari perintah-perintah hawa nafsunya, agar dia menjadi hamba Tuhan dengan sukarela, sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara alamiah. Sedangkan ta'akuli adalah sebaliknya. Bersifat ta'abudi, lebih jelasnya ta'abudi adalah suatu bentuk ibadah yang tujuan utamanya untuk mendekati diri kepada Allah. Bersifat ta'akuli, kedua berbentuk dalam bidang muamalah,
Ta'akuli ini bersifat duniawi yang maknanya dapat dipahami oleh nalar atau rasional. Maka manusia dapat melakukannya dengan bantuan nalar dan pemikiran manusia. Baik, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.